لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا لو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعد جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, salat Idul Fitri Ramadan 1443 Hijriah yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tertuju dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan salam kita juga untuk keluarga suci beliau, sahabat-sahabat suci beliau. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya selamat dunia dan akhirat. Saya berwasiat khususnya untuk pribadi saya, umumnya untuk ma'asyiral muslimin, marilah kita sama-sama memaknai puasa usai Ramadan di tengah-tengah kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh keberkahan telah berlalu dari tengah-tengah kita. Selamat jalan wahai bulan Ramadan. Selamat jalan wahai bulan yang mensucikan dari segala dosa. Mudah-mudahan kami bertemu dengan engkau pada Ramadan berikutnya. Ibadah puasa Ramadan sudah tidak asing lagi bagi kita. Dari kecil kita melaksanakannya, tiap tahun kita menjalankannya. Tapi yang menjadi pertanyaan besar adalah, apakah puasa Ramadan yang tiap tahun kita laksanakan, dari kecil kita jalankan, sudahkah sesuai dengan harapan Al-Quran? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan puasa Ramadan, ada 4 tujuan dalam Al-Quran. Perintah puasa Ramadan tidak ada lagi kecuali Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187. Dan di sana diabadikan 4 tujuan ibadah puasa.
Pertama, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya, takwa di sini menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang ikhlas. Tolong ukur sabar dalam Al-Quran, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Jika ada orang yang jahil mencaci maki, mencerca, maka jawablah dengan bahasa-bahasa keselamatan. Asyamu junnah wa idza kana yawmu shawmi ahadikum fala yarqus wa la yaskhab. Fa in sama aw qatalahu falyaqul inni murabum shaqim. Puasa adalah pelindung. Puasa adalah perisai. Jika ada orang lain mencaci maki, katakan aku sedang berpuasa. Maksudnya tidak usah dibalas. Karena itu tolak ukur sabar. Hinaan dibalas dengan hinaan berarti kita sederajat dengan mereka. Lihatlah Rasulullah bagaimana beliau mencontohkan untuk kita ketika diludahi, ketika ditipu, ketika diusir. Apakah balasannya tipukan pula? Tidak. Kekerasan dibalas dengan bahasa-bahasa keselamatan, doa-doa keselamatan. Ludahan dibalas dengan kunjungan, tipukan dibalas dengan silaturahmi. Sudahkah kita seperti itu? Ketika dihina, ketika direndahkan, kita hina kembali. Kalau kita balas hinaan itu, maka kita belum termasuk tolak ukur puasa yang diharapkan dalam Al-Quran. Memang berat, tapi di sisi Allah emas. La'allakum tattaqun, menjadi orang yang ikhlas. Tolak ukur ikhlas ada dalam surat Al-Insan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Tidak butuh ucapan terima kasih, tidak butuh ucapan apresiasi, penghargaan, sanjungan, penghormatan, tidak butuh itu. Ketika kita menolong orang lain lalu berharap agar orang lain tersebut di satu saat akan menolong kita, dan kemudian dia tidak menolong kita lalu kita menghasilkan amarah, maka belum dikatakan sebagai orang yang ikhlas. Ketika kita memberikan pertolongan orang lain lalu berharap dengan ucapan terima kasih, apresiasi, maka kita belum masuk kategori orang-orang yang ikhlas. Sebab orang yang ikhlas tanpa pamrih, dia hanya berharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita kadang-kadang marah? Karena ikhlas kita pengklaim saya orang yang ikhlas. Tapi ketika orang yang pernah kita tolong tidak menolong kita padahal kita sangat membutuhkan, lalu kita marah, maka belum termasuk kategori orang yang sukses puasa. Padahal puasa dari tahun ke tahun. Ketika tidak dihormati, marah. Ketika tidak dihargai, marah. Itulah ciri orang yang belum masuk pada kategori ikhlas. Siapa yang mendapat gelar Al-Muqsit kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, la'allakum tashkurun, ciri orang yang bersyukur menerima apa yang Allah berikan karena itu adalah keselamatan bagi dirinya dan tidak melihat ke atas, selalu melihat ke bawah sebab ada orang lain yang berada di bawah kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji orang yang bersyukur pasti, tanpa insya Allah pasti, sebab lamnya lam taukid. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Lamnya lam taukid, pasti aku tambah. Bertahap. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Artinya bertahap, sedikit demi sedikit.
Tapi di ujung ayat ini Ibrahim ayat ke-7, wala in kafartum inna azabi lasyadid, sangat indah. Siapa yang mengkufuri nikmatku, tidak bersyukur atas nikmatku, karena sesungguhnya apa yang aku berikan adalah yang terbaik untuk dirinya, tidak mensyukurinya, Allah tidak pasti mengazab. Allah hanya memberikan pengumuman azabku sangat pedih, tapi tidak pasti aku azab. Kenapa? Allah memberikan peluang kepada orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah untuk bertaubat kepada Allah, untuk kembali pada jalan Allah. Sudahkah kita termasuk orang yang bersyukur? Kalau iya, maka kita sukses puasa Ramadan. Ketiga, la'allahum yarsudun. Sudahkah dengan moral-moral puasa kita menjadi teladan sehingga orang lain sadar? La'allahum yarsudun, agar mereka menjadi orang-orang yang irsyad, orang-orang yang sadar bahwa perbuatannya salah. Keberadaan kita menjadikan orang lain sadar bahwa perbuatannya tidak sesuai dengan Al-Quran. Dengan keteladanan, dengan moral puasa, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai puasa. Dan yang terakhir, la'allahum yattaqun. Bisakah keberadaan kita melalui kita orang lain menjadi bertakwa kepada Allah? Kalau tadi sadar, masih dalam taraf introspeksi, tapi yang terakhir la'allahum yattaqun. Bisakah melalui keberadaan kita, melalui moral puasa kita, menjadikan orang lain bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sulit rasanya untuk mencapai 4 tujuan ibadah puasa dalam Al-Quran, kecuali orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, salat Idul Fitri rahimakumullah. Terakhir, sudahkah kita mengetahui ada informasi dalam Al-Quran? Selama ini ketika kita usai Ramadan, yang selalu kita ingat-ingat adalah saya sudah puasa full. Dalam 1 bulan Ramadan saya sudah zakat, saya sudah tadarus, saya sudah tarawih, saya sudah qiyamul lail, saya sudah i'tikaf. Tapi ada informasi dari Allah melalui Al-Quran. Ternyata ibadah yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih tergadai. Sebab dalam surat Al-Muddatsir ada ayat yang berbunyi kullu nafsin bima kasabat rahina. Sesungguhnya setiap diri apa yang dilakukannya tergadai, terhutang, kecuali dia membayarnya, kecuali dia menebusnya. Ternyata Ramadan ada yang punya, Islam ada yang punya, puasa ada yang punya, Al-Quran ada yang punya, i'tikaf ada yang punya, nuzulul Quran ada yang punya. Kita sudah pakai sholat, dengan sholat, gara-gara sholat kita mendapat pertolongan dari Allah. Apa buktinya? Buktinya aib kita ditutup, padahal kita punya aib. Kalau dibuka sedikit, hancur reputasi kita. Tapi melalui sholat kita dapat pertolongan dari Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Gara-gara Islam kita jadi selamat, gara-gara puasa kita jadi sehat, gara-gara zakat kita jadi makmur rezeki kita. Kita sudah gunakan itu. Tapi ternyata ibadah itu ada yang punya. Sudahkah kita bayar kepada yang punya? Yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, termasuk puasa, zakat, hidup dan matiku punya Allah. Diwariskan ke siapa? Diwariskan ke hamba Allah yang saleh. Wa annal arda yarisuha ibadiyas salihin. Langit dan bumi punyaku, dan aku wariskan kepada hambaku yang saleh. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini manifestasi, salah satu manifestasi Allah berselawat kepada Rasul. Allah wariskan langit dan bumi, Allah wariskan syariat, Allah wariskan agama, Allah wariskan Islam kepada dia. Sudahkah kita bayar upah Rasul? Karena dalam Al-Quran kita wajib membayar upah Rasul. Kalau kita belum membayar upah Rasul, tergadai puasa kita, tergadai itikaf kita, tergadai zakat dan infak sedekah kita materi. Dalam surat Syura ayat 23 Allah berfirman kepada Rasulullah, "Qul, katakan olehmu Muhammad kepada umatmu, la as'alukum alaihi ajra." Aku tidak minta bayaran atas seruanku. Aku tidak minta upah darimu atas perjuanganku, atas dakwahku sehingga Islam sampai kepadamu. Tapi bayaranmu kepadaku, upahmu kepadaku illa al-mawaddata fil qurba. Cukup kau saling mencintai dalam kekeluargaan. Suami istri konflik selama bulan Ramadan 3 hari seminggu, maka sebelum saling memaafkan, puasanya tergadai, sholatnya tergadai. Antar jamaah masih ada saling membenci, masih ada saling dendam, maka masih tergadai, kecuali saling maaf memaafkan di antara kita. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Aku tidak minta bayaran atas dakwahku darimu. Aku tidak minta upah darimu atas perjuanganku, tapi upahmu kepadaku al-mawaddata fil qurba. Cukup kau saling mencintai dalam kekeluargaan, saling maaf memaafkan, saling halal menghalalkan di antara kita. Mudah-mudahan dengan saling memaafkan di antara kita, puasa kita, zakat kita, tarawih kita, tadarus kita, silaturahmi kita dibalas oleh Allah, diterima dengan ampunan, bahkan rezeki yang berlipat ganda. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Minal aidin wal fa'ilin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilalil